Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2. Kami di sini sedang berintegrasi atau sedang mengunjungi Museum Linggarjati. Latar belakang perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hoogeveen. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya ingin mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Sumatera saja. Akhirnya, Agustus 1946, pemerintahan Inggris mengirim Lord Kelvin ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 7 Oktober 1946, di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 4 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati yang terjadi pada 11 November 1946. Tidak diketahui secara pasti alasan Sultan Syahrir memilih Linggarjati sebagai tempat pertemuan bersejarah tersebut. Isi perjanjian Linggarjati. 1. Belanda mengakui wilayah Indonesia yang mencangkup Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1949. 2. Indonesia dan Belanda setuju membentuk negara serikat dengan nama RIS, Republik Indonesia Serikat. Negara Indonesia Serikat terdiri dari RI Kalimantan dan Timur Besar. Pembentukan RIS ini dilangsungkan sebelum 1 Januari 1949. 3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni di Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Dampak positif. Pengakuan de facto wilayah RI yang mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera. Dampak negatif. Wilayah RI dari Sabang sampai Merauke yang meluas Hindia Belanda seperti sebelumnya tidak tercapai. Berdasarkan situs kementerian, pada Juni 1948, secara de facto dan de jure, negara-negara lain di Timur Tengah juga mengikuti jejak Mesir. Mereka adalah Lebanon, Irak, Afghanistan, Arab Saudi, Yaman, Suriah, dan Burma. Gedung perundingan ini sendiri adalah usulan Menteri Sosial RI saat itu, yaitu Maria Ulfa. Gedung yang digunakan adalah tempat peristirahatan dan dipilih karena letaknya ada di wilayah Indonesia sejuk dan nyaman. Awalnya, perjanjian ini diusulkan diadakan di Jakarta. Namun, seperti disebutkan dalam buku sejarah kecil City History, Rosihan Anwar mengatakan Republik menolak usulan ini karena Jakarta sudah dikuasai oleh sekutu. Sedangkan Belanda menolak usulan untuk diadakan di Yogyakarta sebab Yogyakarta adalah ibu kota sementara di Republik Indonesia waktu itu. Inilah sebabnya diambil jalan tengah dan Linggarjati pun dipilih sebagai lokasi perjanjian. Ratifikasi perjanjian Linggarjati pun dilaksanakan di Istana Rijswijk yang sekarang merupakan istana negara. Dalam perjanjian Linggarjati, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir
ketua serta di board dan Vanville sebagai anggota. Inggris bertindak sebagai penengah dan diwakili oleh Lord Kelvin. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang sejarah perundingan Linggarjati. Nah, di sini kita sedang mengunjungi Museum Linggarjati. Jadi ceritanya kita disuruh bikin vlog, guys. Cuman alhasil ini karena rame, banyak banget. Karena kan satu angkatan disuruh bikin vlog ya, gini lah. Jadi nggak kedengaran suaranya. Nah, terus kita bilang nih ke guru sejarah kita, Bu, rame banget nih, nggak bisa bikin vlognya. Ya udah, jadi disuruh dubbing aja gitu. Cuman aku bingung, aku kan nggak bisa nge-vlog. Maaf ya guys kalau banyak yang salah. Nah, aku juga bingung gimana ngejelasin videonya, karena ya gimana, kita kan cuma video-video doang di sana. Semoga apa ya,